Waalaikumsalam. Begini Bu ya, ada seorang istri yang sudah bersuami, tetapi dia curhat sama seorang laki-laki yang dia sudah beristri pula. Yang akan saya tanyakan, dia itu curhatnya udah nyaman sekali sama seorang laki-laki tersebut, dan dia diketahui oleh suaminya bertahun-tahun. Suaminya melarang istrinya untuk menghentikan Bukan melarang. curhatnya itu kepada seorang laki-laki. Dia tidak menuruti sama suaminya. Apakah dia itu termasuk istri yang nusyus, dan seorang laki-laki yang dicurhat itu seperti seorang suami yang dolim sama istrinya. Begitu Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Anda harus tahu kaidah curhat. Mohon maaf. Curhat itu kalau tidak benar namanya menggunjing. Seorang wanita curhat tentang suaminya. Pertama yang harus Anda ketahui, niat. Saya ingin menyelesaikan masalah di rumah saya. Satu. Yang kedua, yang Anda curhati itu adalah orang yang bakal bisa menyelesaikan masalah. Kalau Anda ngomong ke asal orang, Anda menggunjing. Curhat, sak kantor tahu semuanya. Itu adalah perempuan mulut. Ada mulut ember itu kayak apa sih? Mulut rendah. Mulut panci. Orang gede, mulut drum. Perempuan rendah. Semua orang ceritai. Itu kekesalan yang diungkapkan dalam bentuk gunjingan. Suaminya lagi nih gunjing habis-habisan. Pagi-pagi sudah dapat marahan. Apa sih? Suami. Itu model ahli neraka yang berjalan di atas bumi itu. Jadi, pertama adalah niat yang baik, curhat untuk menyelesaikan permasalahan yang selama ini belum bisa diselesaikan. Tapi tentunya untuk curhat keluar sendiri, itu adalah selesaikan di dalam dulu. Jangan buru-buru keluar. Jadi jangan buru-buru keluar, di dalam dulu diselesaikan. Kalau sudah tidak bisa menyelesaikan, keluar. Dan keluar pun dipilih. Siapa yang harus bisa saya curhati? Orang yang adil. Bukan memihak kepada Anda. Makanya, hei istri, kalau kamu punya masalah dengan suamimu, curhat kepada ibumu, itu salah. Ibumu langsung musuhi menantunya nggak berani datang nanti setelah itu. Ini kadang-kadang curhatnya salah. Hei para laki-laki, kalau kamu punya masalah dengan istrimu, jangan ngadu kepada bapak ibumu. Bapak ibumu mandangmu dengan cinta, akhirnya mantunya dicemberutin, tambah gak enak nanti. Jadi kalau mau curhat adalah orang yang adil nanti, tidak sini, tidak situ. Dan yang kedua adalah apa? Orang itu bisa menyelesaikan masalah. Lawan jenis gak ada masalah, tapi harus ada adab dan tata krama. Adab dan tata krama. Tapi kalau curhat hanya untuk merasa cari kelegaan hati, itu cari penyakit. Mohon maaf, biarpun yang Anda curhati orang lebih gede dari yang saya pakai. Saya tetap laki-laki. Mohon maaf, laki-laki itu selalu pengen sok jadi pahlawan. Apa orang curhat langsung nasihati ini. Sudah mulai kalimatnya, adik yang baik hati, tersayang. Sudah mulai. Iblisnya masuk. Curhat wajar, selesai. 2 tahun, ngomong apa itu? Curhat 2 tahun itu. Iblis yang ngasih bisikan macam-macam itu. Menyelesaikan masalah 2 tahun berarti nggak bisa menyelesaikan masalah dia. Apalagi setiap malam. Mungkin komunikasi adalah sebulan sekali. Seorang laki-laki yang baik, yang bijak, ngasih petunjuk. Hei adikku yang baik, tolong kau harus baik dengan suamimu gini. Pokoknya ciri khasnya adalah, dia kalau jujur itu menjadikan engkau semakin dekat kepada pasanganmu. Kalau sudah mengajari jauh itu ada racun di balik udangnya itu. Saya tidak ngomong udang di balik rempeyek masih enak. Ada besuk laki-laki, hati-hati, jangan mudah curhat, biarpun orang berjubah hati-hati. Dia punya syahwat kok. Apalagi mungkin Anda adalah seorang wanita sukses, punya kecantikan, punya kekayaan, punya pangkat. Siapa yang tidak senang dunia? Biarpun katanya orang paling warok, setan membisikkan. Bisa buat pondok tuh Ustaz. Bisikannya macam-macam. Kalau kelas Ustaz bukan untuk mobil mewah-mewahan, bukan. Bisa bangun pondok nanti Ustaz.
bisa dakwah, Ustaz. Apalagi setan berbisik sesuai dengan selera syaitan yajri ala bani Adam majrad dam. Setan akan berjalan kepada anak Adam dalam aliran darah. Artinya apa? Pikiran kita ini diikuti setan. Wanita yang solehah tadi bertanya, nggak benar curhat kalau terus-terusan seperti itu. Ada batasnya. Tapi kalau sudah mengarah kepada sesuatu yang tidak baik, Masya Allah, Anda masih punya suami. Khianat. Pengkhianatan, bukan sekedar nusus. Nusus itu nggak mau patuh. Dia khianat, sudah ngomongin. Setiap hari ngomongin kejelekan suami. Kejelekan suami karena ngelihat setiap hari. Padahal nggak jelek-jelek bener sih. Cuman kalau laki-laki itu depan perempuan pengen baik semuanya. Yang kasar pun tidak ngomong, Masya Allah. Nggak benar. Masa suami marah-marah sama istri. Padahal dia setiap hari marah sama istrinya dia. Hati-hati. Jangan percaya. Makanya saya ngomong, hei adik-adik putriku yang soleha. Anggap laki-laki itu semua adalah serigala. Selagi belum halal bagimu. Dia bisa aja menipu. Tidak usah tersinggung. Ya. Serigala maksudnya apa? Membahayakan. Tapi sudah halal. Oh, dia adalah penolong yang sejati. Yang memberikan pengayoman, kelembutan. Maksudnya kalau haram jangan gampang. Telepon bohong, tidak menikmati. Hei, telinga orang yang masih sehat. Dan dia adalah tidak cacat syahwat, tidak cacat mental. Telepon menikmati kok. Apalagi kalau sudah perempuan nangis di depan laki-laki. Wah, pengen jadi pahlawan. Akan aku selamatkan dirimu. Alah. Pendusta, hati-hati. Wah, setan itu, hei para kriam. Setan itu godaannya dikatakan oleh Al-Quran ringan. Tapi godaan yang paling gede tuh. Wanita. Godaan wanita itu dahsyat. Setan mah kecil. Godaan wanita yang paling dahsyat. Setan wanita itu kalau menghadap ala surati syaitan. Kalau setan ngadep ke kita itu wanita itu setan yang tampak wajahnya kayak setan. Kalau membelakangi ya setan. Tidak usah ragu. Tidak usah wah Nabi kok ngomong gitu. Maksudnya daya godamu. Bukan kamu kayak setan. Tersinggung nanti. Nabi yang ngomong. Innal mar'ata tudbiru ala surati syaitan. Wa tukbilu ala surati syaitan. Wanita itu ngadep kepadamu itu gambarnya setan. Kalau membelakangimu juga setan. Mohon maaf. Saya laki-laki, Anda laki-laki. Kalau Anda tidak punya ghaddul basar, biarpun perempuan itu katanya paling jelek, paling nggak model, kalau dia membelakangi Anda pasti mencari apa yang menarik dari badannya dia. Itu setan. Setan itu biarpun katanya, wah pokoknya cantik, yang enggak, nah pasti. Mata itu melihat. Na'udzubillah. Ya itulah godaan. Makanya yang memotong sholatmu, hei kaum pria, adalah wanita dan anjing. Wanita dijajar sama anjing. Bukan Anda seperti anjing, daya godamu. Sebenarnya sanjungan dari Nabi. Kamu itu punya daya goda, makanya menutup aurat. Kamu suaramu kau tahan. Suaramu itu menggoda. Tidak usah. Nabi itu benar-benar memberitahu kepada kaum pria agar waspada. Lembut kalimatnya. Menyejukkan wanita itu begitu. Tapi hati-hati. Setan menghancurkan. Lihat, umat ini dihancurkan adalah tidak dengan peperangan. Dengan perang mereka kalah orang kafir. Caranya apa? Dirusak wanita muslimah dijadikan seperti mereka. Sehingga akhlak kaum pria rusak. Gara-gara wanita muslimah berakhlak dengan akhlak mereka. Yang semula terhormat, harga diri, kemuliaan, murahan. Rusaklah umat. Kata mereka, orang kafir dan iblis berkata, nggak usah kita perang. Mereka pun hari ini sudah sama dengan aku kok. Diskotik oke, klub malam oke, zina biasa. Sama dengan kita, kata iblis. Nggak usah pakai perang, hei orang Amerika. Nggak usah pakai perang, hei orang Israel. Kirim saja televisi, video-video, ngikut dia. Muslim Yahudi, gitu nih. Seorang Muslim tapi akhlak Yahudi. Begitu nanti. Maka termasuk curhat, wahai adikku yang solehah yang bertanya misalnya, atau yang punya masalah, curhat dengan kaum pria harus waspada. Ingat, Anda harus niat yang benar. Yang kedua, orang tersebut memang bisa menyelesaikan masalah. Kalau tidak, jangan cari orang yang bisa menyelesaikan masalah. Dan prosesnya cepat. Tidak, jangan menikmati. Jangan menikmati. Subhanallah ya. Kemudian Anda hati-hati. Kalau Anda laki atau perempuan, jika Anda dicurhatin sama seseorang, Anda harus tahu diri. Kalau memang Anda bukan bagiannya, jangan langsung Anda jawab. Anda antarkan kepada yang ahlinya kalau Anda jujur. Cuman biasanya semua orang itu kalau sudah dicurhati itu bangga, biarpun dia super bahlul, dia merasa dicurhati, dia wah dianggap. Oh iya, terus wah nasihati dia. Duduknya pun berubah dia. Oh jadi, wah ini penyakitnya ini.
Orang senang diangkat, biarpun dia bodoh dibilang pinter, senang orang itu. Itulah kelebihan ilmu itu. Biarpun orang bodoh dibilang berilmu, tetap senang dia. Dicurhati, wah dia tumpuan. Sehingga ada, Buya, saya ini ustadz kecilan di kampung, banyak orang curhat. Terus, saya kan tidak ngerti apa-apa dicurhati. Yang tidak ngerti apa ya jangan jawab. Kok bingung? Serahkan kepada orang yang mengerti. Itulah kaidah curhat. Pertanyaannya, apakah wanita tersebut disuruh berhenti sama suaminya nggak mau nuzus? Ya nuzus. Durhaka, dosa, nggak bisa dikasih nafkah, neraka kalau mati, suaminya nggak ridho. Karena itu adalah racun, menjadikan sebab keretakan. Sebab kadang-kadang yang di luar sana terasa lebih sejuk, padahal panasnya bisa lebih daripada ada di rumahnya. Begitulah kadang seperti kambing yang bodoh, rumput tetangga seolah lebih segar daripada rumput yang ada di rumahnya. Setelah keluar nggak ada, kering semuanya. Tamak, rakus, syahwat yang merendahkannya. Semoga Allah menjaga kita semua. Wallahu a'lam.